nanti kalian baca-baca ini artikel ini mungkin nanti soal yang kalian kerjakan di rumah mirip dengan ini dari jurnal di kampus kayaknya. Kalian nanti cari pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada usaha Borneo di Tanjung Priok. Kayaknya ini kakak tingkat ya. Ini punya Cynthia, kemudian pembimbingnya kayaknya Pak Yogo sama Pak Fadlan. Ini dari kamu cari ya, semuanya harus punya ya. Sekarang kita akan coba bahas ini. Jadi apa yang kalian pelajari di statistik bisnis ini dipakai untuk mengolah data ini. Nah, nanti kalian cari juga ini datanya, skripsinya pasti ada, dilihat datanya di foto. Ini ada 89, sekitar 89 responden. 89 responden yang dia olah. Nanti saya pakai ini aja supaya kalian bisa memetakan, oh nanti kalau saya skripsi fungsi hasil saya belajar statistik ini kayak ini, dan itu akan kalian terapkan nanti ketika kalian mungkin bekerja juga di perusahaan. Uji instrumen itu ada dua yang diuji, yaitu reliabilitas dan validitas ya. Saya lihat itu di pertama juga uji reliabilitas. Nanti kalau kalian dapat datanya dicoba diolah benar nggak tuh jawab. Karena sebagian mahasiswa itu ada juga yang dia nggak bisa ngolah data. Jadi sampai skripsi sudah mau dikerjakan itu dia nggak ngerti ngolah datanya, ngolah data orang lain. Nah kalau yang ngolah data orang lain dibuat hasilnya seperti ini, dia percaya aja. Nah sekarang kalian buktikan benar nggak. Oke, reliabilitas ini dengan ketentuan adalah alfa krombatnya harus lebih besar dari 0,6. Nah, jangan sampai lupa ya seperti ini ya. Ingat-ingat, harus ingat, nggak boleh lupa. Korelasi persennya lebih dari 0,3. Oke. Saya berulang-ulang supaya kalian tidak sampai lupa. Oke, yang kedua, analisis deskriptif atau statistik deskriptif. Oke. Kemarin yang kita lihat itu, yang kita baca adalah nilai min ya. Nilai min ini menjelaskan tentang kinerja atau capaian, yaitu bisa sangat baik gitu ya, bisa baik, bisa cukup baik, bisa kurang baik, bisa juga tidak baik gitu ya. Sangat baik rentangnya berapa? 4. Sangat baik. Rentang itu berarti antara berapa dan berapa? 3. Sangat baik berapa? Nah yang begitu-begitu jangan lupa. Dari 4,3 sampai 5. Kalau baik 3,7. 3, jangan sampai lupa. Kalau lupa cepat lihat catatan. Nah kalau nggak punya catatan ya catatan. Ya. Kemudian di samping kalian melihat nilai min-nya tadi, di analisis deskriptif itu kemarin kemudian juga melihat nilai frekuensi dan nilai frekuensi, banyak orang nilai frekuensi dan persentase ya, berapa orang, berapa persen, berapa orang, berapa persen gitu kan Ya Pak. nah kemudian dari sini digambar dalam bentuk cat Cat. ya. Cat. Apa sih cat itu? Ya diagram atau grafis ya, diagram. Kemarin kita sudah belajar sampai di situ ya. Jadi nanti kalau kalian membuat hasil penelitian ya dibuat seperti itu. Oke, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang single faktor. Single faktor itu satu variabel, kemudian dilihat angka dari setiap indikatornya itu untuk melihat bobot atau loading faktor. Ini untuk melihat bobot atau loading faktor. Oke. Ini adalah untuk melihat tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan.
Jangan lupa yang mulia, kombinasi antara ini dan ini untuk membuat skala prioritas. Caranya di sini adalah kinerja, di sini adalah bobot atau tingkat kepentingan. Semakin ke atas semakin baik, semakin ke kanan semakin berbobot atau semakin penting. Kemudian kita bagi menjadi 4 kuadran. Kalau posisi ada di sini, maka kinerjanya sudah baik dan dianggap penting. Apa yang harus dilakukan? Dipertahankan. Pertahankan. Jadi kalau kalian ingin menilai sesuatu ini dipertahankan atau tidak, ya pakai ini ilmunya. Kalau posisinya ada di sini, dia penting, kemudian kinerjanya belum bagus, apa yang harus kita lakukan? Ditingkatkan. Ya, fokus di situ ya, karena itu penting dan belum bagus. Maka concentrate here, fokus di sini. Atau disinilah menjadi prioritas 1. Begitu ya? Oke. Dan seterusnya. Karena nanti di soalnya itu, cuma nanti mungkin sama dengan artikel ini. Semuanya nanti cari ya artikelnya di copy atau satu orang kemudian di copy. Nah yang berikutnya sekarang ini kita akan mencoba menggunakan alat analisis. Bedakan dengan software. Saya ingin kalian membedakan dengan software. Alat analisis yang pertama itu adalah regresi. Yang kedua adalah analisis jalur. Yang ketiga adalah SEM, Structural Evolution Modeling. Ini juga disebut path analysis atau analisis jalur. Ini regression, bisa regresi sederhana atau multiple regression, regresi berganda. Kita softwarenya pakai SPSS dan Ramos. Kadang ada tidak paham. Ini alat analisisnya pakai SPSS. SPSS bukan alat analisis. SPSS itu adalah software. Anda bisa pakai software yang lain. Regresi pakai Liserel bisa. Regresi pakai Smart PLS bisa. Tapi saya nggak ngajarkan dua itu karena saya juga nggak biasa pakai itu. Saya biasa pakai ini dan yang saya tulis bukunya ya ini. Saya penulis buku untuk SPSS dan Amos untuk SEM. Ya. Nah, regresi dan analisis jalur ini ditemukan tahun 60-an. Ini tahun 90-an. Jadi SEM itu menyempurnakan regresi dan analisis jalur. Jadi kalau kita itu bekerja dengan SEM, sesungguhnya kita sudah bekerja dengan regresi. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan jangan pakai SEM, karena SEM itu nanti terlalu sulit karena dia nggak tahu. Biasa pakai rencana, lihat itu di kampus ini yang di S1 itu hampir semuanya itu pakai regresi saja, nggak sampai ke SEM. Termasuk di artikel ini dia pakai regresi berganda. Ini judulnya pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat dulu. Nanti kita soalnya yang ini. Nah, kapan alat analisis ini kita pakai? Saya mau jelaskan kalau konstruk atau susunan variabelnya itu sederhana, hanya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Pengaruh harga terhadap minat beli hanya dua saja, maka ini alat analisisnya adalah regresi.
dan regresinya regresi sederhana. Tapi kalau pengaruh variabel yang mempengaruhi lebih dari satu, misalnya pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli, berarti independennya ada dua, maka dia pakai regresi berganda. Jadi kalau regresi sederhana, satu regresi saja, itu karena dia hanya ada dua variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y, atau variabel bebas dan variabel tergantung, atau variabel independen dan variabel dependen, atau variabel exogenous dan variabel endogenous. Itu hanya istilah. Yang penting kalian paham ada variabel X dan Y, variabel yang mempengaruhi dan mempengaruhi. Oke. Tapi kalau misalnya X-nya itu lebih dari satu, di sini ada X1, di sini ada X2, ada X3, X4 misalnya, kemudian mempengaruhi satu variabel dependen, maka ini pakai namanya regresi berganda. Nah, karena judulnya artikel ini, skripsi ini, itu adalah pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli, maka dia memakai regresi berganda. Apakah bisa pakai sen? Ya bisa, karena sen itu menyempurnakan, bahkan sen itu hasilnya akan lebih baik. Bagaimana kok bisa sen itu menyempurnakan dan hasilnya lebih baik? Saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contoh dari gambar. Foto kan